Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 7 bab 3, di mana kali ini kita akan membahas materi tentang pasar dan harga. Coba perhatikan gambar berikut ini. Tentu kalian memahami gambar apa itu? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar pasar. Baik, sekarang kita akan membahas apa itu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk menyepakati harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Bisa kalian amati pada gambar bahwa di dalam pasar terdapat penjual, terdapat barang, juga terdapat pembeli, sehingga dapat membentuk sebuah harga. Bapak ulang kembali, pengertian pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dan kegiatan di pasar yaitu terjadi transaksi jual beli barang, terjadi tawar-menawar, dan terjadi kesepakatan harga. Pasar yang ada di sekitar kita ada yang tradisional, ada juga yang modern. Perbedaannya yaitu kualitas barang dagangannya, cara penataan barang, kebersihannya, tempat dan harga barang yang akan dijual. Berikut ini adalah fungsi pasar. Fungsi pasar ada 3, yaitu 1. Fungsi distribusi, 2. Fungsi pembentukan harga, dan yang ketiga, fungsi promosi. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga fungsi pasar tersebut, yaitu 1. Fungsi distribusi adalah untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. 2. Fungsi pembentuk harga, maksudnya mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. 3. Fungsi promosi, artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Berikutnya adalah macam-macam pasar. Pasar ada 5 macam. 1. Menurut wujudnya. 2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan. 3. Menurut luas jaringan distribusi. 4. Menurut waktu penyelenggaraan. 5. Menurut organisasi atau strukturnya. Pasar menurut wujudnya ada 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembelinya. Ini adalah contoh pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan ada 2 macam. 1. Pasar barang konsumsi. 2. Pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. 2. Pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Berikut ini adalah contoh pasar faktor produksi.
yaitu pasar tenaga kerja dan pasar modal. Dan ada juga pasar barang konsumsi. Yang berikutnya adalah pasar menurut luas jaringan distribusinya. Ada 4 macam. 1. Pasar setempat. 2. Pasar nasional. 3. Pasar regional. 4. Pasar internasional. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang berikutnya adalah pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Ada 4 macam pasar berdasarkan waktu. 1. Pasar harian. 2. Pasar mingguan. 3. Pasar bulanan. 4. Pasar tahunan. 1. Pasar harian yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contohnya pasar induk. 2. Pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contohnya pasar hewan. 3. Pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Contohnya di daerah industri jika karyawan gajian. 4. Pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Contohnya Pekan Raya Jakarta dan pasar malam Sekatenan. Dan ini adalah contohnya. Berikutnya adalah pasar menurut organisasinya. Ada 2 macam. 1. Pasar persaingan sempurna. Dan kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang dijual sejenis, pembeli dan penjual tidak bebas menentukan harga karena ditentukan kekuatan pasar. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan barang yang diperjualbelikan. Contoh pasar persaingan sempurna. Setelah kita membahas tentang pengertian pasar, fungsi pasar, dan jenis-jenis pasar, sekarang kita akan membahas tentang harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, harga pasar adalah harga yang disepakati pihak menjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar disebut juga harga keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Harga pasar terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kiranya materi kita kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.